Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Ya Bapa, taruh perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus mengerti bahwa inilah kesempatan hidup yang Tuhan berikan supaya kita memakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh, saya katakan sekali lagi, untuk sungguh-sungguh berjuang mencari Tuhan sampai kita benar-benar menemukan Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh merasa bahwa karena kita ini orang Kristen, karena kita ini orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, lalu kita merasa bahwa kita sudah menemukan Tuhan. Sesungguhnya belum, saudaraku. Kalau kita sudah benar-benar menemukan Tuhan, maka kehidupan kita harus benar-benar berbeda. Iya, kita harus memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, maka mari kita periksa hidup kita. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di sepanjang hari-hari hidup kita, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk serius berurusan dengan Tuhan atau untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, ini bukan persoalan yang gampang. Untuk mencari Tuhan itu berarti ada harga yang harus kita bayar. Artinya kita harus berani membayar harga untuk mencari Tuhan. Membayar harga yang saya maksudkan di sini, artinya ketika kita serius mau berurusan dengan Tuhan, kita sudah tidak boleh lagi memiliki keterikatan dengan dunia ini. Kita harus melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang kita miliki. Kita harus berani untuk meninggalkan semuanya itu. Sebab kalau kita tidak berani untuk meninggalkan semuanya itu, kita masih membiarkan diri kita terikat. Baik itu terikat dengan dunia ini atau terikat dengan segala sesuatu yang kita miliki, yang ingin kita nikmati, maka kita tidak akan pernah memiliki prioritas yang terutama di dalam hidup untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan. Saudaraku, itulah kenapa saya katakan tadi, ini bukan persoalan yang gampang, ini bukan persoalan yang mudah. Kalau firman Tuhan berkata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itu artinya seluruh wilayah hidup kita, termasuk pikiran, perasaan kita, semuanya harus tersita. Harus kita pergunakan hanya untuk mencari Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, kita kan masih hidup di dunia, kita masih bekerja untuk hidup. Iya, benar. Bekerja untuk hidup itu kan tanggung jawab kita. Artinya dalam menjalani hidup ini kita harus tetap bekerja keras supaya bisa mencukupi kebutuhan kita dari hari lepas hari. Tetapi lebih dari semuanya itu, fokus kita itu harus diarahkan kepada satu tujuan yang terutama, yaitu mencari dan menemukan Tuhan. Tadi saya katakan, untuk serius mencari Tuhan kita harus berani membayar harga. Kalau kita tidak berani untuk membayar harga, dalam hal ini kalau kita tidak berani untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, melepaskan diri dari keterikatan dengan segala yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah serius mencari Tuhan. Orang percaya yang saat ini tidak mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk mencari Tuhan, saya harus katakan, sampai di kekekalan pun ia tidak akan pernah menemukan Tuhan. Perhatikan itu saudaraku, menyadari akan hal ini demi memperoleh Kristus. Rasul Paulus berkata begini,
Kalau kita melihat Filipi pasal 3 mulai ayat 7 kita baca, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini artinya Paulus menganggap bahwa Kristus itu lebih daripada apapun yang ia miliki. Yang dulu semuanya itu merupakan keuntungan bagi dirinya. Sekarang ia menganggap semuanya itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. Bahkan dianggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau kita tidak berani mengambil keputusan, melepaskan diri dari segala keterikatan dengan apapun yang ada pada kita, melepaskan diri dari keterikatan dengan percintaan dunia ini, kita tidak akan pernah serius mencari Tuhan. Pada akhirnya kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan, ia tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ia tidak akan pernah mengerti itu, saudaraku. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak menemukan Tuhan, kita tidak akan mengenal Tuhan secara benar. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita ini orang Kristen atau orang percaya, lalu kita sudah mengenal Tuhan secara benar. Saudaraku, ini semua harus diuji. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, maka hati kita tidak akan terikat dengan dunia ini. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, maka kita akan mematikan setiap keinginan diri kita untuk menikmati dunia ini. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, maka di sepanjang hari-hari hidup kita, kita akan terus menjaga kekudusan hidup kita, kesucian hidup kita, kebenaran hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, kita akan mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini harga yang harus kita bayar. Dan memang harganya sangat mahal. Tetapi ingat baik, ketika saat ini kita berani membayar harga yang mahal hanya untuk menemukan Tuhan, maka ketika berada di kekekalan nanti, kita akan dipandang layak di hadapan Tuhan. Kita akan dipandang layak untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau orang seperti Rasul Paulus berani membayar harga yang mahal demi memperoleh Kristus, karena ia memandang memperoleh Kristus itu lebih mulia daripada semuanya ini, supaya pada akhirnya ia boleh dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Lalu bagaimana mungkin kita hanya mengaku sebagai orang percaya, tetapi kita masih mengikatkan diri kita dengan dunia ini, masih hidup menikmati dunia ini, lalu kita berpikir nanti kalau kita mati tetap diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, saya harus katakan, jangan mempermainkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, jangan mempermainkan Tuhan dengan cara hidup kita yang demikian. Karena Tuhan tidak ingin dipermainkan. Ingat, apa yang kita tabur saat ini, itu yang akan kita tuai nanti ketika kita menutup mata, ketika kita berada di kekekalan. Itulah kenapa firman Tuhan dengan tegas memperingatkan kita. Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau tadi seorang seperti Rasul Paulus berani membayar harga dengan melepaskan segala sesuatu yang ia miliki, bahkan ia menganggap semuanya itu sampah demi memperoleh Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus melakukan akan hal itu demi memperoleh hidup yang kekal. Mungkin saudara berpikir orang seperti Rasul Paulus, ya jelas pasti diterima di dalam kerajaan sorga. Siapa yang berkata demikian? Rasul Paulus sendiri berkata, kalau kita melihat 1 Korintus 9 ayat 27, ia mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku
dan menguasainya seluruhnya. Perhatikan kalimat berikutnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tidak ada jaminan orang yang sudah melayani Tuhan sekalipun akan secara otomatis bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Rasul Paulus katakan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara perhatikan, ayat ini dimulai dengan kalimat, tetapi aku melatih tubuhku. Melatih tubuhku di sini maksudnya adalah membiasakan diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terus menjaga hidupnya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan kalau kita membaca 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, perhatikan ada kata berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kalau saat ini kita tidak mau serius, kita tidak mau berjuang, kita tidak mau berusaha untuk sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, maka dapat dipastikan ketika kita menutup mata, hidup kita dipandang tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang akan kita terima, yang akan kita tuai adalah kehinaan kekal yang akan membuat kita terpisah dari Tuhan, terbuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudaraku, seharusnya ini membuat kita gentar. Kalau kita tidak berani membayar harga untuk mencari Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini, pada akhirnya kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus akan menjadi sia-sia. Jadi mari kita tinggalkan semua kesenangan hidup apapun dan berbaliklah kepada Tuhan sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menegur kami dan menyadarkan kami bahwa kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini harus kami pergunakan hanya untuk mencari Engkau selama kami masih hidup di dunia ini, supaya kami boleh menemukan Engkau, mengerti kehendak-Mu, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.